Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel ini yang akan terus memberikan informasi dan mengudara selalu di sirkuit Mandalika maupun di kawasan ekonomi khusus Mandalika, untuk melihat pengerjaan yang berlangsung saat ini maupun sejauh mana perkembangan dan capaian dari pengerjaan yang sedang berlangsung di bulan Ramadan ya, di tanggal 27 Maret 2023. Seperti apa pengerjaannya dan juga apa saja segala sesuatu yang ada di kawasan ekonomi khusus Mandalika maupun di sirkuit Mandalika, semua kita akan bahas dan liput bersama. Ya baik, sebelum itu saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada yang sudah mengklik video ini maupun yang baru bergabung ya. Semoga kita masih dalam keadaan sehat selalu, dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Semoga amal ibadah dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Oke, baiklah sahabatku semuanya, kita terfokus dulu di area pengerjaan di bagian baratnya sirkuit Mandalika untuk pengerjaan sistem drainase yang saat ini menjadi kesibukan di sirkuit Mandalika di bulan Ramadan. Ya, saat ini nampak terlihat aktivitas yang dilakukan oleh beberapa teman kita ya di area pengerjaan drainase ya, melakukan pengukuran di area yang sudah dilakukan penimbunan ya, untuk menentukan ya elevasi kepadatan kerataan dari area tersebut yang sudah dikerjakan oleh alat berat seperti ekskavator, bulldozer, dan vibrating roller ya yang mengerjakan di sini. Oke, dan baiklah, kemudian kita melihat hasil dari pengerjaan ya untuk pemasangan box culvert ya, bagian box culvert yang sudah terpasang siap dikoneksi langsung dengan beberapa drainase yang sudah jadi sebelumnya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini jumlah box culvert yang sudah terpasang di bagian drainase yang sudah digali di sini, dan juga beberapa material dari box culvert lainnya di sini dipersiapkan banyak sekali disediakan ya, teman-teman ya. Nah, di depan kita ini merupakan drainase yang sudah jadi, yang akan menjadi nanti sambungan dari drainase yang dikerjakan di area belakang yang kita lihat pertama tadi. Nah, itu merupakan nanti akan menjadi sambungan dari drainase yang sudah lama rampung dengan drainase yang saat ini dalam tahap pengerjaannya. Kemudian kita tinggalkan pengerjaan drainase di sini. Jadi seperti itu capaian dan hasil yang didapatkan sementara di area drainase. Nanti kita akan pantau lagi untuk pengerjaan di sini maupun di kawasan yang lain di sirkuit Mandalika, teman-teman. Kemudian selanjutnya masih di tempat yang sama di sini ya, terlihat dua alat berat ekskavator yang lagi standby di area pengerjaan yang masih belum tuntas dikerjakan ya, untuk dikoneksi agar makin panjang drainase berbentuk manual maupun drainase box culvert. Dan juga di depan kita ini bagian yang sudah digali alat ekskavator terlihat ya, bagian atas dari box culvertnya terdapat ya besi-besi yang sudah dirakit, nanti akan dilakukan pengecoran ya supaya terkoneksi dengan drainase box culvert yang lain dengan drainase box culvert yang akan dikerjakan nanti, teman-teman ya. Nah, jadi di titik situ merupakan bagian drainase yang paling ujung di sirkuit Mandalika, atau tepatnya di area pembuangan dari air yang mengalir ke drainase yang ada di bagian utara menuju ke selatan. Nah, jadi tempat pembuangan dari air drainase tersebut ya terbuang ke laguna menuju ke laut. Nah, jadi seperti itu, dan kemudian kita akan masuk langsung menuju ke sirkuit Mandalika untuk melihat kondisi terbaru maupun apa saja kesibukan yang dilakukan sekarang ini di bulan Ramadan di sirkuit Mandalika, teman-teman ya. Nah, terlebih dahulu di sini kita lihat untuk kondisi terbaru di lintasan sirkuit Mandalika, tepatnya di tikungan ke-11, lalu kita akan menuju ke tikungan ke-10 untuk melihat kondisi di lintasan yang paling dekat dengan Pantai Seger dan Pantai Serenteng di sini, teman-teman ya. Jadi luar biasa sirkuit Mandalika, kebanggaan kita semuanya ya, letaknya sangat cocok sekali, berhadapan langsung dengan pemandangan pantai, perbukitan, dan pemandangan yang lain yang menjadi daya tarik dan keistimewaan sirkuit Mandalika ya, tidak ada duanya, teman-teman ya. Jadi paling indah dan paling bagus ya di dunia untuk sirkuit Mandalika, kebanggaan Indonesia ini, teman-teman ya. Nah, ini dia tikungan ke-10 yang kita pantau dari kamera udara. Ya, nampak seperti ini untuk kondisi di lintasan maupun di beberapa area yang lain seperti gravel dan juga area rumput, surface road inner dan outer ya, teman-teman bisa melihat sendiri. Dan kemudian kita akan menuju ke Bukit 360 ya, kita melewati papan Pertamina yang ada di bawah Bukit 360. yang dimana di atasnya terdapat 3 bangunan ya untuk menonton
balapan internasional di sirkuit Mandalika, yaitu bangunan tribun observation deck yang sudah semakin bagus dan makin berbenah, teman-teman ya. Jadi kita masih ingat ya, menjelang WSBK kemarin ya, tribun di sini terus berbenah diri untuk dibikin lebih bagus dan menarik, sehingga terlihat sekarang sudah semakin lengkap. Dan ya, terbukti sekali beberapa teman kita yang berpengalaman ya menduduki tribun tersebut ya, sudah semakin merasa nyaman dan juga semakin ya banyak kelengkapan di sana, dan tampilannya sudah semakin bagus, teman-teman ya, berbentuk ya songket subhanale, teman-teman ya, di bagian atas tribun tersebut. Nah, jadi seperti itu untuk tribun 360. Sekarang kita berpindah lagi ke area sirkuit Mandalika yang lain untuk memantau secara langsung aktivitas pengerjaan yang sedang berlangsung saat ini di sirkuit Mandalika untuk sarana pendukung, fasilitas, dan apa saja kekurangan saat ini ya, terus dilakukan progresnya supaya ya terpenuhi kekurangan tersebut dan juga supaya makin bagus dan keren ke depannya. Oke, kemudian di sini kita sudah berada di area parkir di sebelah timur sirkuit Mandalika ya, tepatnya di belakang pagar pembatas tikungan ke-6 dan ke-7. Di sini masih dikerjakan untuk sistem drainase box culvert yang saat ini dikerjakan oleh 3 alat ekskavator. Ada yang melakukan pemasangan box culvert dan ada juga yang menggali bagian untuk drainase berikutnya ya, supaya cepat selesai dan makin terbentuk panjang drainase box culvert yang saat ini dalam tahap pemasangan. Nah, ini dia, dari sini kita dapat melihat lintasan sirkuit Mandalika, dan di belakang pagar pembatasnya di akses jalan beton di sampingnya di sini pengerjaan drainase yang saat ini sedang difokuskan. Jadi di area sini akan terus dikelola sebaik dan sebagus menarik mungkin ya. Nah, saat ini sudah terlihat area parkir yang luas dan juga jalan yang sangat indah, 2 jalur 4 lajur, dan juga banyak jalan di sini, teman-teman ya, seperti yang kita lihat di samping kanan dari pengerjaan akses jalan menuju ke Pantai Segar dan Pantai Serenteng, teman-teman ya. Ya, untuk itu kita nikmati proses dan tahapan terlebih dahulu, teman-teman ya, untuk menuju lebih baik dan sempurna ke depannya. Dan kita terus dukung dan berdoa semoga ya berjalan dengan lancar apa saja yang dikerjakan di sirkuit Mandalika. Oke, dan kemudian kita akan menuju ke pengerjaan akses jalan yang lain di sirkuit Mandalika. Tapi terlebih dahulu di sini kita melintasi bagian area parkir dan juga akses jalan yang sudah lama rampung ya, dan juga beberapa akses di sini masih dalam tahap pengerjaan, yaitu akses yang terkoneksi dengan jalur provinsi dengan akses beton 2 jalur 4 lajur di sini, teman-teman ya. Nah, jadi di jalan di sini terdapat perbukitan dan juga pemandangan dari persawahan warga di sekitaran sirkuit Mandalika yang membuat kita semakin nyaman dan sangat menikmati sekali indahnya ya di kawasan sini. Nah, sudah semakin panjang dan signifikan terlihat hasil pengerjaan ya. Akses jalan di belakang dari jalur provinsi yang saat ini terus sibuk ya. Pengerjaan box culvert untuk drainase dan juga pengerjaan akses jalan supaya makin panjang, dan nantinya ya jalan yang ada di sini akan terkoneksi lagi dengan jalan yang akan dibuat berikutnya nanti. Karena kalau kita lihat ya di area dari sekeliling jalan di sini terdapat bukit, yang dimana bukit tersebut ya apabila kita berada di sana pemandangan yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi apabila kita menonton di sana lintasan kelihatan jelas dan juga pemandangan pantai perbukitan di area yang lain. Untuk itu kita yakin kedepannya akan dikelola ya, akan dibuatin akses jalan seperti yang ada di Bukit Merisik dan Pantai Segar untuk teman-teman semua berwisata di area sini, karena masih banyak ya tempat-tempat yang tersembunyi yang tidak dijadikan wisata saat ini, nanti kita harapkan akan dijadikan tempat wisata ya. Karena kalau kita lihat tempat tersebut ya sangat disayangkan apabila tidak dijadikan tempat wisata, teman-teman ya, karena sangat indah dan sangatlah bagus sekali tempat tersebut. Kemudian karena di sini kita sudah berada di area pengerjaan akses jalan yang ada di bawah bukit di sini, teman-teman ya, yang saat ini dalam tahap pengerjaannya. Ada yang sudah memasuki pengecoran dan juga yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan groundwork atau pengerjaan tanah yang saat ini sedang dilakukan oleh teman kita dari PTBP maupun Wika di sini.
Nah, jadi adanya jalan yang terus dibuat di kawasan ekonomi khusus Mandalika ya untuk menambah lengkap dan banyaknya jalan yang masih dirasa kurang sekarang ini ditambah lagi supaya kedepannya agar lebih banyak jalan dan semakin lancar ya gelaran berikutnya di sirkuit Mandalika agar tidak terjadi macet ya seperti tahun yang lalu karena kita ketahui ya memang pada saat itu masih dalam tahap proses pengerjaan. Ada beberapa area yang belum jadi maupun ada beberapa area yang sudah jadi. Nah, jadi sekarang ini sudah semakin baik dan semakin bagus ya. Seperti jalur provinsi yang saat ini sudah terlihat semua areanya sudah jadi dan terkoneksi. Sehingga terbukti sekali pada gelaran WSBK kemarin tidak terjadi macet ya saking ramainya para penonton yang hadir pada gelaran WSBK tahun lalu maupun pada gelaran WSBK kemarin. Nah, jadi saat ini akan terus lagi dibuatin infrastruktur jalan supaya makin aman dan makin terpenuhi ya. Ya, selain jalan ya, di samping kanan dan di samping kiri dari jalan tersebut juga terdapat tempat yang harus Anda kunjungi, teman-teman ya. Seperti ikon yang ada di depan sirkuit Mandalika untuk tempat teman-teman bersuap foto atau berfoto ria dengan keluarga maupun pacarnya ya, yang jomblo juga sendirian, teman-teman bisa juga berfoto di situ. Dan juga selain itu di samping dari jalur di kawasan ekonomi khusus Mandalika, teman-teman juga bisa dapat jumpai tempat jualan, penginapan, tempat wisata, tempat ibadah, perkampungan wisata, dan masih banyak lagi. Ya, teman-teman bisa cek di Google Map maupun di ya aplikasi lainnya untuk ya perlengkapan yang sudah disediakan di kawasan ekonomi khusus Mandalika untuk mendukung sirkuit Mandalika, teman-teman ya.